Keberhasilan Indonesia menembus round ketiga dan sukses mencuri 1 poin. Di match perdana di kandang Arab, tentu saja sangat membuat publik tanah air happy. Terlebih keberhasilan timnas Indonesia untuk menapaki level yang lebih tinggi faktanya juga mendapatkan banyak atensi dari berbagai pihak. Ya, meskipun masih ada juga sih nyinyiran dari pihak-pihak dalam negeri yang enggak tahu dasarnya apa. Namun, perkembangan timnas Indonesia di bawah Coach Shin yang disupport habis oleh PSSI benar-benar sangat oke. Dan melihat perkembangan yang ada, termaksud dari sisi kedalaman skuad, hingga cara bermain, Indonesia ini sampai mendapatkan pujian dari pelatih-pelatih ternama, termaksud beberapa dari mereka ada juga yang memprediksinya di masa lalu dan terbukti benar adanya. Timnas Indonesia kini namanya benar-benar mulai diperhatikan di Asia. Yap, tim yang dulu sering dianggap sebelah mata itu, kini pelan-pelan mampu menunjukkan progres luar biasa, bersama Coach Shin di mana program potong generasi yang ia lakukan sungguh berdampak luar biasa bagi kemajuan timnas Indonesia, ditambah support PSSI untuk sebisa mungkin membuat kedalaman skuad tim ini jadi lebih balance, juga berdampak positif. Sebelum menyimak videonya pastikan kamu sudah subscribe channel dan nyalakan notifikasinya. Bagi perkembangan timnas secara umum, maka enggak heran kalau sekarang banyak yang menganggap Indonesia ini sebagai tim Asia dengan vibes Eropa, yang begitu kental. Yap, dari sekian progres yang ada, memang pencapaian lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia jadi salah satu yang epic. Dan meskipun tergabung di grup neraka, faktanya malah Indonesia yang seolah jadi sorotan utama. Apalagi usai tim Garuda sukses menahan Arab 1-1 di kandang sendiri, membuat citra Indonesia makin naik yang diikuti ranking FIFA-nya menjadi 131. Nah, jelang laga kedua melawan Australia, banyak yang memprediksi kalau Indonesia bakal bisa meraih 3 poin perdananya. Pertama mereka main di kandang, lalu kembalinya Justin Hubner di lini belakang, plus kondisi internal Australia yang sedang tidak baik-baik saja. Menjadikan peluang itu nyata, adanya tapi yang menjadi konsen di sini, adalah soal cara bermain Indonesia yang sudah mengikuti sepak bola modern. Dan itu sejatinya mendapatkan atensi dari beberapa pelatih ternama, macam Louis van Gaal, Lionel Scaloni, Brendan Rodgers, Massimiliano Allegri sampai Jose Mourinho. Yang mana pada intinya, mereka sepakat kalau perkembangan timnas Indonesia ini arahnya udah sangat positif. Yap, Louis van Gaal yang datang ke Indonesia pada tahun 2013 silam, saat menjadi pelatih timnas Belanda mengaku terkesan dengan perubahan yang ada di timnas saat ini, terlebih dengan skuad yang mayoritas muda serta banyak diisi pemain keturunan Belanda. Membuat sang menir yakin, dalam beberapa tahun ke depan, Indonesia bakal jadi tim yang semakin diperhitungkan di Asia untuk kemudian menapaki level dunia. Selain itu, Van Gaal juga mengaku salut dengan dukungan semua elemen timnas Indonesia, yang mampu membuat tim ini selalu tampil dengan penuh motivasi tinggi di setiap pertandingan, bahkan di laga away pun supporter Indonesia benar-benar sangat militan untuk datang langsung ke stadion. Tim Indonesia selalu bermain dengan semangat yang kuat ditambah dengan dukungan penonton yang luar biasa, ini membuat mereka bisa tampil mengesankan di setiap pertandingan, ucap Van Gaal. Nah, selain Van Gaal, adapun pelatih Argentina Lionel Scaloni, yang juga pernah menyebut kalau progres timnas Indonesia udah sangat positif. Sehingga ia merasa enggak heran, jika sekarang timnas Indonesia mampu bermain sepak bola modern dengan baik. Begitu pula Jose Mourinho, tentu saja kritikan mau kepada para pemain Indonesia di tahun 2013 silam, masih sangat membekas. Ya, ketika itu Mourinho yang masih berstatus pelatih Chelsea, datang ke Indonesia untuk menjalani laga persahabatan melawan Indonesia All Stars. Hasilnya Chelsea asuhan Mourinho berhasil menggulung Indonesia dengan skor yang sangat telak 8-1 USA. Mourinho langsung memberikan komentarnya soal permainan Indonesia. Saya pikir tim Anda harus bermain dengan semangat tinggi, itu adalah cara terbaik untuk membuat tim Anda lebih baik, jika pemain Indonesia tidak memiliki kemampuan yang spesial. Maka bermainlah dengan penuh semangat dan kebanggaan, kata Mourinho 2013 silam. Ya, bagaimanapun kini perkataan Mourinho tersebut mampu dibalikkan oleh Shin Tae-yong.
di mana segala kebijakan yang diterapkan Indonesia berhasil tampil baik di beberapa ajang yang mereka ikuti. Tentu saja Coach Shin bukanlah aktor utama, karena dirinya mendapatkan bantuan dari skuadnya, yang masih tergolong muda, plus dukungan luar biasa dari PSSI dan pemerintah. Sehingga siapapun pemain yang bermain di lapangan, bisa terus menunjukkan semangat juang, serta dedikasi yang tinggi sampai akhirnya. Kini Indonesia menjadi salah satu tim dengan progres yang sangat pesat di kawasan Asia. Yap, selain nama-nama tadi ada juga mantan pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, di mana Allegri yang juga pernah melawat ke Indonesia pada tahun 2013. Untuk menjalani pramusim bersama Juventus, melawan ESL All-Star memiliki pendapat yang kurang lebih sama dengan Louis van Gaal. Yang mana menurutnya sepak bola Indonesia saat ini sudah jauh lebih berkembang ketimbang satu dekade lalu dan itu merupakan hal yang sangat positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Indonesia adalah tim yang berkembang ini bisa menjadi hal yang bagus ke depannya, tegas Allegri. Begitu pula dengan apa yang dikatakan oleh mantan pelatih Liverpool dan Leicester City, Brendan Rodgers. Baginya apa yang ia lihat satu dekade lalu, saat berkunjung ke Indonesia, pada tahun 2013 saat masih melatih Liverpool udah jauh berbeda. Segala sikon yang ada di sepak bola Indonesia benar-benar udah berubah, jadi lebih bagus, terutama di era kepengurusan Erick Thohir yang namanya banyak disorot di media-media Eropa. Ia berkaca dari segala pendapat pelatih ternama tadi, harusnya bisa menjadi pelecut semangat bagi punggawa tim Garuda untuk bisa tampil bagus di round 3 ini. Dan laga melawan Australia di matchday kedua grup C, Indonesia definitely punya peluang untuk menang, sebab dari amunisi pun timnas Indonesia jelas berbeda dengan yang Australia hadapi pada bulan Januari lalu, ketika di Piala Asia. Masuk ke Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, Nathan Choeaon, Jay Itzes, Kelvin Verdong dan Martin Paes dirasa benar-benar akan memberikan Australia sesuatu yang berbeda di GBK nanti. Pengalaman dan ketenangan Tom Haye jelas menjadi upgrade dari Ivar Jenner yang membuat lini tengah makin keren. Ragnar Oratmangoen bisa menjadi pemain yang super kerja keras, turun ke sana, jemput bola, buka ruang dan sebagainya. Nathan yang kalau udah mode ngomel-ngomel keluar deh aura sangarnya. Jay Itzes jelas tak perlu kita ragukan lagi determinasi. Kelvin Verdong siap meratakan sisi kanan, dari tim sejuta kanguru. Serta Martin Paes, pastinya tidak akan rela penampilan perdananya main di GBK hanya jadi pesta bagi Australia. Intinya data adalah data karena di atas kertas Australia, rankingnya emang jauh, tapi kembali lagi sepak bola terlalu indah jika hanya diukur dari data semata kan gitu. Ya terlepas dari apapun, secara permainan Indonesia benar-benar udah layak disebut bisa memainkan sepak bola modern, entah dalam mode menyerang ataupun bertahan. Dan berkaca dari segala hal yang ada, jalan Indonesia ke Piala Dunia sungguh bukan hal yang mustahil lagi buat didapatkan, apalagi jangan lupa. Kita juga sudah mendapatkan dua pemain grade A baru, dalam diri Mads Hilgers dan Eliano Reijers, ibarat tinggal melengkapi satu atau dua striker lagi. Seperti kata Coach Shin, maka tim ini benar-benar siap menapaki level yang lebih tinggi, namun sebelum kesana pastikan dulu laga versus Australia berjalan sesuai rencana. Jangan hanya karena tinggi angan-angan, membuat kita lupa akan realita yang bisa saja tak sesuai dengan harapan. Maka dari itu, berdoa dan berjuang sampai titik darah penghabisan dan keluarkan semua kemampuan. Percayalah segala usaha yang dibangun atas dasar harapan yang kuat, bisa aja menjadi jalan pembuka bagi semesta untuk membuat Indonesia menembus kejuaraan tinggi sejagat, jadikan luka dan kesedihan di masa lalu sebagai acuan untuk maju. Tetap semangat Garudaku, jangan jumawa dan teruslah bersatu padu menuju mimpi.